Halo teman-teman, selamat datang di channel Deva Ramadan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara memelihara ayam petelur untuk pemula. Nah, ini tipsnya akan diberikan untuk pemula ya. Kalau yang udah pro mungkin udah tahu lah ya. Nah, yang pertama ini dari bagian kandangnya. Harus itu dipersiapkan mau pakai kandang apa gitu, terus diperhatikan juga ukurannya, disesuaikan dengan luas kandangnya, luas kandang yang besarnya ini. By the way, ini pakai kandang ayam pedaging. Nah, selain kandangnya, yang kedua ini tempat pakannya diperhatikan juga. Tapi kalau tempat pakan mungkin sama-sama aja ya. Kalau tempat pakan seperti ini, kalau untuk minumnya juga mungkin sama. Kalau yang beda itu kandangnya. Untuk perawatannya, sistem airnya itu seperti ini. Nah, ini karena menggunakan kandang ayam bekas ayam pedaging ini, jadi sistem airnya juga ini pakai yang untuk ayam pedaging seperti ini. Nah, airnya dari sana langsung turun ke bawah. Nah, ke sini nih. Nah, kalau tekanannya gimana nih? Apakah tekanannya tinggi sekali? Sebenarnya tidak. Nih, coba ya. Kita coba nih. Tuh, itu tekanannya ya biasa seperti itu ya. Tekanan untuk ayam minum ya seperti itu. Mungkin karena ini nih, dari faktor dari yang untuk minumnya ini, jadi tekanannya tidak terlalu kencang. Kalau untuk pemberian pakan itu 90-an gram per ekornya. Jadi per 10 ekornya itu 900-an gram, 900 hingga 1 kilo per 10 ekornya. Untuk pengambilan telur, untuk ini nih, pemberian pakan dulu. Pemberian pakan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada juga yang 3 kali pemberian pakan itu. Kalau di sini pakainya sistemnya 1 kali tiap jam 14.45 ya, disarankan itu jam 14.45 sekali saja. Dan setelah itu langsung ngambil telur, biar nggak ribet aja gitu. Kalau udah ngasih pakan biasanya kan suka dipatuk tuh, kadang ada ayam yang galak gitu, biar nggak ribet gitu. Jadi ngambil telurnya juga sekalian pas ngasih pakan. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang udah pro mungkin ada banyak alat-alatnya, dari ngasih pakannya untuk ngambil telurnya. Nah, ngambil telurnya biar gak usah pakai apa gitu ya, tempat-tempatnya cukup pakai ember aja. Embernya yang seperti ini nih, bentar ya, gak ada, pokoknya pakai ember. Nah, kalau untuk ngasih pakannya banyak yang udah ribuan, yang udah ternaknya yang udah ribuan gitu, yang udah bahkan yang udah puluhan ribu tuh, banyak yang pakai alatnya tuh, tinggal dorong gitu. Karena kalau pakai ya, kalau untuk pemula ini pakai gayung aja nih. Ini gayung seperti itu, cukup pakai gayung seperti ini atau seperti ini. Itu udah ya, itu kayak mau dikasih pakan tuh. Kalau gitu udah, kalau udah kebiasaan pakai gayung yang itu, jadi kayak gitu. Nah, cukup pakai gayung. Kalau yang udah puluhan ribu, yang udah ribuan bahkan puluhan ribu, pakai gayung itu gimana ya? Ya bisa sih, cuma wah tuh butuh waktu lama.
Ini kalau sama satu orang 500 ekor itu kurang lebih 1 jam. Kalau ngasih pakannya full itu 1 jam. Kalau di sana juga, di sebelah sana ada yang 1200 ekor. Itu ngasih pakannya ya 1,5 hingga 2 jam. Nah, untuk pemilihan bibitnya juga itu harus diperhatikan tuh. Kebetulan ini dapat bibitnya yang bagus, jadi ya lumayan lah stabil gitu telurnya juga. Nah, bibitnya harus yang bagus. Oh ya, kalau untuk ayam yang berantem seperti itu biasa untuk ayam baru. Kalau udah beberapa minggu gitu udah biasa lah. Oh ya, ini bukan baru seminggu atau 2 minggu, tapi ini udah 2 tahun lebih. Nah, kalau ada yang berantem itu ayamnya baru dipindahin kandangnya dari yang mati gitu jadi dipadetin. Nah, untuk tingkat kematian, takutnya bagi pemula itu takutnya terkejut atau gimana gitu, banyak yang mati. Itu tingkat kematiannya untuk ini setelah 2 tahun itu 15-20%. Nah, untuk masa produksinya sebenarnya 2 kali masa produksinya. Yang pertama itu 1,5 tahun, dan yang kedua itu belum tahu berapa bulan, biasanya sekitar 6 bulanan lebih. Nah, kalau untuk merek pakan bebas lah, bisa dipilih yang bagusnya aja, yang mana. Ini juga pernah ganti-ganti dan pernah diuji coba gitu, ganti-ganti, dan hasilnya ya waktu itu ada pakan yang ningkatin kuantitas tapi nurunin kualitas. Tapi kalau yang sekarang ini pakannya pakai yang ini nih, yang awal-awal gitu, naikin kualitas, cuma ya nurunin kuantitas gitu. Jadi 60-70% sekarang di masa produksi yang kedua ini. Oh ya, di antara masa produksi yang pertama dan masa produksi kedua itu ada masa ayam yang tidak bertelur. Nah, itu masa ayam tidak bertelur itu, masa ayam berhenti bertelur itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, di situ perawatannya harus benar-benar. Kalau di channel YouTube itu antara masa yang belum dimonetisasi dengan yang udah dimonetisasi itu perawatannya harus benar-benar. Nah, seperti itulah. Kalau di sini juga sama nih. Di masa tersebut, di masa peninjauan untuk lolos ke tahap selanjutnya itu harus perawatannya benar-benar gitu. Biar banyak yang bertelurnya gitu. Nah, kalau untuk yang gak bertelur, sebenarnya itu masih bertelur, cuma mungkin hari itu tidak bertelur. Ya biasa lah ya kayak gitu. Kalau untuk yang udah ngerti pasti tahu lah. Oke, tadi udah sistem airnya, pakannya, jamnya udah. Kalau untuk biayanya ditentukan sendiri. Kalau pakai biaya yang ini nanti bisalah dibuatkan videonya. Kalau masalah keuntungan ya biasalah orang bisnis mau dapat untung. Kalau untuk masalah keuntungan bisalah sekalian di lain video aja. Ini durasi nih. Oke, kenapa tekanan air nggak tinggi gitu ya? Karena tempat minumnya ya seperti itu, bisa pilih lah. Ini mungkin tempat minumnya anti tekanan tinggi gitu, padahal dari atas itu airnya penuh sekitar 85 literan. Oke lah, mungkin bisa membantu videonya. Kalau ada yang mau request atau tanya jawab, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oke, sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.